Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Afkarina Rohman. Saya mahasiswi semester 6 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, di sini Nadia akan memaparkan artikel yang Nadia evaluasi yang membahas perihal apa saja strategi manajemen perubahan di SMP Swasta Al-Wasiyah 1 Medan. Nah, strategi perubahan yang digunakan yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga pengawasan. Nah, langkah yang pertama, perencanaan. Langkah utama yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah melakukan perencanaan, yaitu mengumpulkan dan memberitahu para guru untuk melakukan perubahan yang terfokus pada visi misi sekolah serta perubahan kurikulum di sekolah. Jadi dalam tahap perencanaan ini tugas kepala sekolah yaitu mengadakan rapat, mengumpulkan seluruh tenaga pendidik untuk membahas tentang perihal apa saja perubahan yang akan dilakukan. Nah, setelah mengadakan rapat, kemudian langkah kedua yang dilakukan yaitu pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, yang dilakukan kepala sekolah sudah sesuai dengan menetapkan tanggung jawab masing-masing guru. Nah, guru diberi pemahaman dan pelatihan terhadap kurikulum terkait proses mengajar agar lebih baik lagi. Nah, dalam tahap pengorganisasian ini, tugas kepala sekolah yakni mendoktrin kembali tugas tenaga pendidik, yakni tugas guru, untuk lebih fokus kepada tugasnya masing-masing, yaitu dalam proses mengajar agar lebih baik lagi. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu pengawasan. Terkait dengan pengawasan, guru-guru diawasi setiap hari dan kepala sekolah memberi motivasi agar lebih semangat dalam mengajar. Dalam tahap pengawasan ini, tugas kepala sekolah yaitu mengawasi setiap harinya apakah di kelas sudah ada gurunya atau tidak. Jika tidak ada, maka dicarikan pengganti, jangan sampai membiarkan kelas itu kosong. Nah, kemudian next. Nah, how is it implemented in SMP Swasta Al-Wasiyah 1 Medan? Bagaimana sih pengimplementasian ketiga strategi tadi di SMP Swasta Al-Wasiyah 1 Medan? Nah, next, penerapan di SMP Swasta Al-Wasiyah 1 Medan. Dalam menerapkan manajemen perubahan agar kinerja guru semakin membaik sudah tepat, walaupun ada beberapa guru yang masih belum paham dalam pelaksanaan. Nah, hal ini sudah dibuktikan dengan hasil observasi penulis dalam artikel ini. Selama penelitian bahwa penulis melihat langsung kejadian saat kepala sekolah menyuruh guru lain menggantikan guru yang tidak dapat hadir, ataupun saat kepala sekolah tidak ada inisiatif guru untuk mencarikan pengganti guru yang tidak dapat hadir dan tidak membiarkan kelas kosong. Nah, dengan sikap yang ditunjukkan oleh para guru tersebut, terbukti bahwa para guru memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi sangat benar sudah langkah yang diambil kepala sekolah SMP Swasta Al-Wasiyah 1 Medan. Nah, next. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi dan kemudian apa solusi dari faktor penghambat itu? Nah, faktor pendukung di SMP Al-Wasiyah 1 Medan ini di bidang kurikulum dan kesiswaan, yaitu kerjasama kepala sekolah dan guru sekaligus guru dengan siswa sesuai dengan kewajiban masing-masing. Jadi, hubungan kepala sekolah dan guru itu sudah baik, dan hubungan guru dan siswa itu sudah baik juga sesuai dengan kewajiban masing-masing. Nah, kemudian faktor penghambat. Hambatannya juga terlihat melalui proses bimbingan belajar. Nah, siswa di SMP Al-Wasiyah 1 Medan ini kadang suka bermalas-malasan dan ketika siswa tidak mengikuti peraturan sekolah, sehingga kurang kondusif. Nah, kemudian faktor yang lain yaitu kurangnya pemenuhan fasilitas sekolah. Itu faktor penghambatnya. Kemudian next, solusi. Solusi untuk mengatasi permasalahan di SMP Al-Wasiyah 1 Medan ini yang pertama, selalu memotivasi dan mengevaluasi kewajiban mereka. Jadi sebagai kepala sekolah, kita harus selalu memotivasi tenaga pendidik kita. Kita harus memotivasi guru-guru kita
agar berjalan dengan tugasnya masing-masing. Ketika sudah mulai kendor, itu harus sudah dikumpulkan lagi, dievaluasi lagi, dimotivasi lagi guru-gurunya. Yang kedua, peran guru sebagai pendidik untuk siswa. Nah, jadi peran guru di sini, peran tenaga pendidik sangat penting untuk keberhasilan siswa. Siswa kalau sudah bermalas-malasan, kalau sudah tidak mengikuti peraturan sekolah, mari dikumpulkan lagi, dimotivasi lagi, kita evaluasi lagi agar siswa tidak melanggar atau bisa mengikuti peraturan sekolah. Next, sukses. Nah, untuk mewujudkan kata sukses di SMP Al-Wasiyah 1 Medan ini tidaklah mudah. Karena dalam penerapan manajemen perubahan itu tidak semata-mata harus berubah dalam satu waktu. Nah, sebagai kepala sekolah, kita tidak seperti halnya dalam perubahan kurikulum. Kita tidak semata-mata hanya merubah kurikulum saja. Nah, kita harus merubah yang terlebih penting, kita harus merubah pola pikir seluruh warga yang ada di sekolah tersebut untuk meyakini bahwa perubahan yang akan kita ambil itu baik untuk kedepannya. Nah, yang terakhir, evaluasi strategi manajemen perubahan di SMP Al-Wasiyah 1 Medan. Apa saja sih evaluasi strategi yang dilakukan di SMP Al-Wasiyah 1 Medan? Next. Nah, proses evaluasi ini ada 4 evaluasi strategi yang dilakukan oleh SMP Al-Wasiyah 1 Medan. Yang pertama, proses evaluasi strategi manajemen perubahan yang dilakukan berupa evaluasi secara informal maupun formal, baik berupa evaluasi internal di setiap bidang ataupun evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, evaluasi strategi manajemen perubahan dalam pengembangan kurikulum. Terdapat guru yang kurang inovatif dalam menggunakan metode pembelajaran sehingga peserta didik merasa bosan. Nah, jadi guru di sini di SMP ini ya, di SMP Al-Wasiyah 1 Medan ini kurang inovatif caranya untuk membuat siswa itu tidak bosan, kurang inovatif. Nah, solusinya yang dilakukan adalah melakukan pendampingan, melakukan pembinaan secara intensif terhadap guru, baik internal maupun eksternal. Nah, jadi kepala sekolah ini melakukan pembinaan secara khusus untuk melakukan strategi apa saja yang digunakan di kelas agar peserta didik tidak mudah merasa bosan. Gitu. Nah, yang ketiga adanya pendampingan dan pembinaan secara rutin terhadap guru demi menjaga mutu sekolah. Nah, tugas kepala sekolah di sini harus selalu standby, melakukan pendampingan dan pembinaan di sekolah secara rutin terhadap guru demi menjaga mutu sekolah. Yang keempat, dalam peningkatan prestasi peserta didik berhubungan dengan keberlangsungan sekolah dan mendapat prestasi yang dapat dipertahankan dari tahun ke tahun, dapat berjalan dengan sesuai harapan dan target. Nah, jadi di sekolah SMP Al-Wasiyah ini sudah sesuai target, yakni mendapatkan prestasi yang dipertahankan dari tahun ke tahun, walaupun tidak semua anak memiliki kemampuan yang bagus dalam pembiayaan yang ada. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.